Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Maria Ulfa. I'm from 5A English Education Department. In this video, I will explain research review, and the title is Using Rubrics as an Instructional Tool in EFL Writing Courses. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh integrasi rubrik ke dalam kursus menulis sebagai alat instruksional terhadap kinerja menulis siswa dalam bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan siswa dari persepsi sempit tentang menulis berdasarkan pengertian tata bahasa yang benar yang sangat terasa dalam penulisan EFL. Selain itu, untuk menyelidiki potensi rubrik bagi guru untuk membuat kursus menulis mereka lebih produktif. Pengumpulan data dan analisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur untuk mengeksplorasi proses penggunaan rubrik dari sudut pandang siswa setelah perlakuan. Wawancara direkam dan analisis isi laporan diri mereka dievaluasi untuk melihat sejauh mana proses internalisasi direalisasikan dan bagaimana perasaan siswa tentang rubrik sebagai alat pembelajaran. Pada dasarnya, penelitian ini menggunakan eksperimental semu untuk menjawab pertanyaan tentang integrasi rubrik terhadap kinerja menulis siswa. Tes ANOVA dan uji T digunakan dalam mencari perbandingan skor dan nilai rata-rata. Penelitian ini melibatkan 38 mahasiswa berusia 18 hingga 20 tahun yang mengikuti program persiapan bahasa Inggris intensif di School of Foreign Language di Karadeniz Technical University di Trabzon, Turki. 16 siswa berada di kelompok perlakuan dan 22 siswa di kelompok kontrol, karena setiap kelas berisi jumlah siswa tersebut. Ada 4 jam instruksi menulis seminggu yang diikuti oleh kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Ada buku kursus yang terutama berfokus pada 5 jenis esai berbeda dengan banyak latihan. Biasanya 2 minggu dialokasikan untuk setiap jenis esai. Siswa diberi informasi teoritis tentang jenis esai target dan berbagai latihan menulis pada tingkat kalimat dan kosakata dilakukan selama kursus. Mereka juga diinstruksikan tentang penggunaan bahasa yang dianggap perlu untuk jenis esai tersebut. Pada saat pengumpulan data, siswa diinstruksikan pada 2 jenis esai, yaitu membandingkan dan membedakan sebab dan akibat. Hasil temuan. Dalam tes ANOVA yang digunakan untuk menganalisis nilai, hasil yang diberikan oleh 3 penilai untuk kelompok kontrol adalah FDF2 sama dengan 0,942, P lebih besar dari 0,5, dan untuk kelompok eksperimen adalah FDF2 sama dengan 0,216, P lebih besar dari 0,5. Artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor tersebut. Kemudian, dalam uji T yang digunakan untuk menilai rata-rata, nilai rata-rata kelompok eksperimen adalah 74 dan nilai rata-rata kelompok kontrol adalah 68. Artinya, hasil tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara 2 kelompok, dalam arti bahwa kelompok eksperimen secara khusus memiliki kinerja lebih baik daripada kelompok kontrol dalam penulisan menulis karya tulis. Hal ini menunjukkan bahwa rubrik berpotensi bagi guru untuk membuat kursus menulisnya lebih produktif. Selanjutnya, hasil wawancara. 10 siswa dari kelompok eksperimen diwawancarai setelah menyelesaikan tugas akhir menulis karangan, bandingkan, dan kontras menggunakan rubrik. Awalnya mereka diminta mengomentari penggunaan rubrik secara umum. Penggunaan rubrik pada saat-saat tertentu menjadi sumber stres dan ketegangan di kalangan siswa karena tugas untuk menghasilkan karya tulis yang memenuhi kriteria merupakan sesuatu yang sangat baru bagi mereka. Selanjutnya, konten. Siswa membuat kemajuan penting dalam mengenali pentingnya hubungan timbal balik antara dan di antara potongan-potongan informasi yang diberikan di area kontrol. Siswa tampaknya menulis kalimat yang lebih tepat secara tata bahasa dan kompleks untuk mengesankan guru mereka. Organisasi. Hal yang menonjol dari laporan siswa dalam kaitannya dengan pengorganisasian rubrik adalah adanya paragraf pengantar, pendukung, dan penutup. Hal ini merupakan sesuatu yang sebelumnya mereka hanya memiliki ide yang samar-samar, tetapi sekarang siswa ditemukan lebih memperhatikan hubungan keseluruhan ide di dalam dan di antara paragraf. Integrasi rubrik meningkatkan kesadaran akan fakta bahwa rubrik perlu mengembangkan poin secara logis dalam paragraf dan menggunakan semacam urutan. Selanjutnya, kosakata. Praktik
Konsep kosakata dalam rubrik mengarahkan siswa untuk menemukan dengan kata-kata sendiri nilai strategis dari penggunaan kamus lebih efektif dari sebelumnya. Siswa menggunakan kamus untuk menentukan kata yang paling sesuai dengan topik yang diberikan. Penggunaan bahasa dan mekanik. Terkait kategori penggunaan bahasa, siswa tampaknya mengaitkan penggunaan bahasa dengan pengetahuan tata bahasa. Alih-alih menggunakan kalimat sederhana, siswa cenderung menggunakan kalimat yang lebih rumit. Kategori mekanik mendapat perhatian paling sedikit dari siswa karena dua alasan. Yang pertama, siswa menggunakan program perangkat lunak ejaan di komputer saat mereka menyertakan kertas, dan yang kedua, mereka menganggap hal ini masalah perhatian pribadi daripada kurangnya pengetahuan. Siswa merasa bahwa mereka akan dapat menghasilkan tulisan yang lebih baik dalam bahasa Inggris ketika pendekatan pengajaran menekankan pada menulis sebagai proses daripada menulis sebagai produk setelah menginternalisasi rubrik. Namun, sulit untuk mengatakan bahwa penggunaan rubrik membebaskan siswa dari momok otoritas guru yang membebani karena pendekatan tradisional yang berorientasi pada produk untuk menulis dalam pengaturan IFL tampaknya mengirimkan perilaku budaya dan bahasa yang tetap. Siswa kemungkinan akan terus menderita karena kurangnya pendengar yang tulus dan motivasi yang berkelanjutan, mengingat fakta bahwa guru tetap menjadi pendengar utama mereka. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa siswa pada hakikatnya dibebaskan dari persepsi sempit tentang menulis berdasarkan pengertian tata bahasa yang benar. Terakhir, research gap. Research gap, penelitian ini adalah methodological gap. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berisi deretan kata yang dilakukan dengan wawancara, tes ANOVA, dan uji tes. Akan lebih baik jika penelitian menggunakan metode kuantitatif juga agar kita dapat mengetahui proses perhitungan data yang telah dikumpulkan secara rinci dan lebih jelas. That's all from me. I'm sorry for my mistake. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.